Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, para teknisi seluruh jagat raya Indonesia dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada. Mohon kembali izin kita berjumpa kembali dalam channel kita yang gak seberapa ini ya. Mudah-mudahan berkembang ke depannya dan dapat berbagi terus ya sedikit ilmu pengetahuan tentang perbaikan televisi, yaitu Polytron ya. Kembali kita hari ini membahas mesin televisi Polytron. Gimana sih perbaikannya yang simpel ya, yang gampang, yang mudah, dan bisa menghasilkan cuan bagi kawan-kawan semua ya. Oke, hari ini ada sebuah Polytron U-Slim XBR ya. Polytron U-Slim XBR 21 inci ya. Kembali saya ingatkan, di dalam channel kita ini tidak ada editan, tidak ada setting-settingan, tidak ada 00 rupiahan. Di sini semua real, apa adanya dan nyata. Tidak ada potong-potongan, tidak ada edit-editan ya. Di semua dalam video saya ini langsung saya rekam secara nyata. Oke, mari kita mulai. Untuk kawan-kawan semua dimanapun berada, ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab melalui video ini, yaitu bagaimana sih cara mengukur tegangan Polytron ya. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas berulang-ulang kali. Dan ada juga pertanyaan gimana sih dan di mana sih letaknya titik ukur poin-poin utama mesin Polytron ataupun LG, Sharp, Samsung, Philips, Changhong, Ichiko, Hitachi, Digitech ya. Semua merek televisi tabung itu semua sistem kerjanya hampir sama saja. Kembali saya katakan hampir sama ya guys ya. Oke, di sini ada sebuah mesin Polytron yang akan saya jadikan sebagai contoh ya untuk dalam memandu kawan-kawan semua. Titik ukur yang harus kita ketahui dan kawan-kawan ketahui ya. Kembali saya katakan, di sini saya mengambil sebuah video ini secara nyata dan langsung, tidak ada editan. Jadi dapat kawan lihat secara jelas. Oke, kembali kepada judul topik kita hari ini, pembahasan cara mengukur tegangan televisi tabung ya. Titik ukurnya di mana? Kawan-kawan perhatikanlah, semua mesin televisi itu kan sama saja sih, tidak jauh berbeda. Untuk mengukur titik tegangan dan untuk mengetahui titik tegangan itu di mana saja, kawan harus lebih dulu mengetahui blok-blok di mesin televisi itu, apa saja yang ada di situ dan blok apa saja yang bermasalah. Maka dari pengetahuan kita tentang semua blok yang ada di mesin televisi, berdasarkan itulah kita bisa memprediksi atau mencari dan menganalisa kerusakannya itu ada di mana ya. Yang pertama itu blok power supply ya. Ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya, tapi kali ini saya akan bahas kembali karena masih banyak saja yang kurang paham dan masih banyak yang bertanya-tanya ya. Lihat di sini ada garis putih ya, garis putih ini, dan ini adalah blok power supply atau biasa disebut dengan PSU ya. Kemudian di power supply ini disebut ada blok primer ya, blok primer. Inilah power supply. Kemudian blok sekunder. Blok sekunder itu di bagian di luar power supply-nya, yaitu di depan switchingnya ini, di depan switchingnya. Ini trafo switchingnya ya. Ini trafo switching.
maka di luar trafo switching itu disebut blok sekunder ya. Kemudian blok horizontal. Blok horizontal itu ditandai dengan playback dan ada transistor horizontalnya dan selalu bergandengan ya, dekat dengan playback, 3 kakinya ya. Kemudian ada blok vertikal. Blok vertikal itu ditandai dengan IC yang mempunyai 7 pin atau 7 kaki, biasanya dengan nomor seri 78141 041 atau TDA 9302 dan sejenisnya ya. Itu adalah blok power supply ya. Kita pengenalan blok dulu untuk mengukur tegangan itu ya. Setelah kita kenal bloknya, baru kita bisa mengukur tegangannya. Kemudian blok audio. Blok audio itu yang mana dia ya? Blok audio kalau di sini itu ini. Nah, kalau di mesin-mesin lain itu kan letaknya beda-beda ya. Untuk lebih pastinya, maka kawan perhatikan kabel ini, kabel speaker. Ini kan speaker nih. Kabel speaker ini kemana larinya ya? Kalau di sini itu larinya ke sini. Nah, ataupun misalnya letaknya di bagian sini ya. Yang jelas IC yang berdekatan dengan kabel speaker itu 100% IC suara, maka disebut bagian ini adalah blok audio ya. Kemudian blok program itu menyimpan data ya, memerintah sistem-sistem lainnya ya, di semuanya di sana. Maka ini dia kakinya lebih banyak ya. Kalau di mesin-mesin lain itu ada yang pakai IC yang panjang seperti ini, tapi besar dia panjang. Nah, itu sama saja ya. Nah, kalau kita sudah kenal blok-bloknya, baru kita bisa menentukan pin-pin mana yang kita harus ukur tegangannya. Nah, setelah kita kenal blok tadi, maka kita harus mengetahui berapa saja tegangan yang dia butuhkan ya. Dan dari mana kita mengetahui untuk tegangan yang dia butuhkan? Karena kita awam nih, tanpa pengetahuan sama sekali. Maka caranya yang mudah dan simpel itu adalah seperti ini. Lihat, misalnya ini power supply ini, rangkaian power supply ini kan ada transistornya nih. Kalau Polytron ini dia menggunakan MOSFET 7N65 atau 10N65, 10N60, 7N60. Pokoknya itu jenis MOSFET, pasang terus, jangan pedulikan. Asal dia MOSFET, gas, berangkat, gitu aja. Nah, untuk menandakan tegangan-tegangan yang dibutuhkan setiap blok itu berapa saja ya, maka kita bisa memperdomani atau melihat dari elko nya ya. Ini elko kan bisa kita lihat nih ya. Kita ikuti saja jalurnya dari switching ini. Switching dari di depan semua televisi itu, di depan switching ini pasti ada dioda nih, seperti ini. Ini namanya dioda ya. Setiap dioda ini adalah untuk penyuplai tegangan ke bagian blok-blok yang ada di mesin televisi ini ya. Jadi untuk memastikan tegangan itu berapa sih, untuk tegangan B+-nya seharusnya, dan berapa sih untuk tegangan blok audionya itu, untuk IC suaranya berapa sih tegangannya, kan gitu. Nah, sebagai contoh misalnya nih, kan bisa kita lihat nih di sini. Di sini 1000 UF 25 volt ya. Untuk power IC audio ini ya. Ini dia elko-nya. Kenapa kita bisa memastikan bahwa ini elko untuk IC suaranya? Tadi kan kita sudah pastikan bahwasanya ini IC suara
Dari mana kita menandakan membuktikan bahwa ini IC suara? Karena dia dekat dengan songket speaker dan itu sudah pasti IC suara, kan begitu. Nah, jadi IC suara ini mana elko yang paling besar dekat dengan dia? Ini dia elko 25000 25 volt. Nah, sedangkan tegangan yang dibutuhkan elko ini adalah tegangan maksimal 25 volt. Kalau lebih dari itu persentasenya hanya 5%. Artinya dari 25 volt itu 5% dia berlebih, masih ditoleransi sama dia. Kalau lebih dari itu dia bakalan meledak. Artinya tegangannya di bawah itu. Nah, kalau 25 volt kemungkinan besar itu kan tegangannya paling tidaknya itu 20 volt. Ya, maksimalnya. Nah, karena elko-nya aja cuma 25 volt. Berarti dia kalau di bawahnya sekitar 20 volt. Nah, kalau terukur misalnya 12 volt, 15 volt, 18 volt atau 20 volt, itu tak ada masalah karena elko-nya 25 volt, artinya tegangannya masih aman. Nah, salahnya nih kita nggak tahu apakah tegangan itu normal atau tegangannya itu aslinya drop atau gimana. Nah, pedomannya dari elko tadi kan gitu. Kalau elko-nya 16 volt, kemungkinan besar tegangannya itu sekitar 8 volt. Kenapa begitu? Karena dibagi dua dari nilai elko, dibagi dua. Kalau misalnya dia 25 kita bagi dua berarti sekitar 12,5, berarti tegangannya 12 volt, sekitar 12, 13 sampai 14 sampai 15 volt. Maksimalnya 20 volt itu masih ditoleransi sama dia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau masih bingung bisa kita mengecek datanya. Data apa itu? Data IC-nya. Ini IC-nya misalnya nomornya berapa. Maka kita cek datanya ini berapa tegangan yang dia butuhkan. Kalau di dalam datanya kita menemukan tegangan yang dia butuhkan 18 volt dan di sini elko-nya 25 volt, artinya kalau kita menemukan tegangannya di angka 12, 13, 14 sampai 15 volt itu masih aman karena ada toleransi naik turun tegangan itu. Dia tidak monoton arus. Misalnya tuh 15, arus 15, kalau 14 volt dia dikatakan drop. Tidak begitu sistem kerjanya kawan. Jadi dia ada toleransi di setiap komponen itu. Ada blok-blok yang membutuhkan tegangan naik turun. Jadi nggak semestinya harus monoton di tegangan 15 volt. Nah, karena kan ada juga tuh kita menemukan di jenis-jenis mesin lain, misalnya di pabriknya itu skemanya ditulis di situ 20 volt misalnya, sedangkan waktu kita mengukurnya yang terukur hanya 18 volt misalnya, yaitu tak ada masalah, berarti dia aman. Nah, kalau khususnya untuk di mesin televisi, kunci utamanya itu yang utama sekali B+. Kalau B plusnya sudah normal, maka untuk tegangan lainnya itu udah 100% pasti ikut normal gitu loh. Nah, kalau dia terjadi drop, berarti kita harus memperbaikinya. Misalnya B plusnya sudah normal nih, berapa B plus yang dia butuhkan, kan gitu. Nah, untuk memastikan berapa tegangannya, kita kan nggak tahu tuh misalnya tegangannya berapa sih, ya kan gitu. Jadi untuk memastikan tegangan itu, lihat aja elko-nya ini, berapa nilai elko-nya ini, ya, berapa nilai elko-nya, dan dia pasti di bawah nilai elko itu tadi. Kalau misalnya kalau rata-rata tuh di mesin televisi elko-nya B plus itu 160 volt kan. Nah, tegangannya kalau kita bagi dua, 160 kita bagi dua, artinya tegangannya sekitar 80 volt. Nah, makanya kalau terukur 80 atau 60 volt itu tegangan normal. Nah, posisi TV dalam keadaan standby. Kenapa dia standby? Karena playback membutuhkan tegangan berapa, kan gitu. Nah, kalau tegangan yang dibutuhkan playback ini, B plus ini kan untuk mendorong playback ini hidup. Nah, jadi berapa nomor playbacknya, lihat datanya, kemudian
Di situ kita bisa memastikan, membandingkan playback, misalnya minta di datanya itu tertulis 110 volt, sedangkan elko-nya 116 volt, 160 volt. Artinya tegangan yang dia butuhkan playback ini sekitar 110 volt sampai 120 atau 115. Dan itu masih kategori normal karena ada toleransi tadi. Begitu sistem kerjanya. Nah, kemudian untuk partikel gitu juga. Nah, partikel ini kan ada dua kategori tuh. Ada yang pakai tegangan plus saja, misalnya 26 volt tuh kalau di LG rata-rata 26 volt tegangan plus. Nah, di saat terukur 35 volt. Nah, banyak kawan-kawan yang keliru di saat mengukur tegangan partikel itu tadi, terukur 35 volt misalnya kan. Nah, kenapa dia terukur 35 volt? Apakah itu salah? Tidak. Nah, lihat dulu elko-nya. Elko-nya berapa? Elko utamanya berapa? Nah, di situ elko utamanya biasanya 35.000, berarti dia masih aman. Karena masih di titik maksimal, artinya masih aman. Kalau lebih dari itu, kemungkinan elko-nya akan meledak gitu loh. Ya sama dengan blok audio tadi. Jadi intinya semua blok yang mau kita kerjakan itu ya kita berpedoman kepada elko-nya. Nah, elko yang untuk supply-nya itu berapa volt dia. Artinya maka tegangan yang dia butuhkan senilai elko itu tadi. Nah, tinggal kita bagi dua aja. Nah, kenapa kita harus bagi dua? Karena elko itu penyimpanan, dia mustahil dan tidak mungkin perusahaan itu menciptakan tegangan langsung maksimal. Karena apa? Karena perusahaan pasti sudah mempertimbangkan di setiap daerah itu daya PLN itu tidak mungkin sama, pasti ada yang turun, ada yang naik. Maka itulah gunanya komponen itu diciptakan ada toleransi. Jadi begitu naik turun tegangan dan dia masih menerima tegangan itu tadi gitu loh. Nah, untuk tegangan standarnya berapa, maka tinggal cari di data skema mesinnya itu sendiri. Nah, untuk mencarinya kan susah tuh. Gimana sih bang? Dimana mau nyarinya sih? Kan bingung. Nah, tak usah bingung-bingung untuk mencari datanya. Perhatikan aja ini. Trapo switching ini. Berapa pin yang dia pakai? Di sini kan ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada yang dipakai, ada yang tidak. Contohnya ini nih. Nih, pin yang ini. Ini kan nggak dipakai nih, nggak digunakan dia. NC, no connect. Kosong dia kan. Nah, dan yang lainnya kan dipakai. Nah, yang dipakai ini aja yang perlu kita perhitungkan. Yang lainnya nggak penting. Kan gitu. Ngapain bingung? Nah, jadi untuk kita mengukur titik tegangannya itu di mana, ya pedomannya dari sini, dari dioda yang ada di switching ini gitu loh. Tinggal ikuti jalurnya, mana jalur yang mengarah ke bagian audio. Misalnya kalau kita mau ngecek blok audio, nah, kenapa kita mau ngecek blok audio? Misalnya TV hidup, suara nggak ada misalnya, berarti kita dari feeling itu kita sudah menganalisa berarti permasalahan di bagian audio kan gitu. Nah, kita tinggal mengarah ke langsung saja pada poin utamanya, itu mengarah bagian audio, bagian suara kan gitu. Ngapain kita ngoprek power supply, karena TV kan hidup kan gitu kan, mustahil kita akan ngoprek power supply. Berarti kita langsung kepada bagian blok audio. Jadi untuk memastikan tegangan dia dari mana, mana jalurnya, tinggal ikuti aja elko yang paling besar di blok audio ini tadi berapa volt. Nah, ikuti plusnya itu menuju switching, atau dari switchingnya urut menuju elko tadi, mana jalurnya. Berarti itulah jalur tegangan untuk blok audionya tadi. Begitupun ke bagian horizontalnya, begitupun ke bagian IC programnya. Nah, jadi di mana harus kita mengukurnya? Ya perusahaan itu ngeletaknya di mana, yaitu tinggal dilihat aja, tinggal diikuti jalurnya gitu loh. Jadi nggak bisa kita patokkan misalnya untuk mengukur B+ harus di plus
Elco 160 volt ini. Enggak gitu juga. Kenapa? Karena kita bisa juga mengukur di pin playback. Kan gitu. Kan jalur 12 juga dia kan satu jalur. Jadi kita bisa aja mengukurnya di situ. Nah, disitulah kita untuk menganalisa dan menemukan kerusakan-kerusakan tadi. Kita kan sudah paham tuh tegangan yang mestinya dia butuhkan seberapa, kan gitu. Nah, sedangkan yang terukurnya nilainya berapa. Kalau misalnya tegangannya 110 dan terukur 100 volt, itu kategori masih normal karena masih ada toleransi. Kita harus memahami toleransi komponen itu tadi gitu loh. Nah, lebih misalnya daripada 110, lebihnya berapa volt? Kalau masih dalam kategori toleransi itu nggak ada masalah, jangan dipedulikan itu. Tapi kalau dia sudah naik 2 kali lipat, misalnya 220 atau sampai 300 volt, berarti itu ada masalah dan itu yang harus kita perbaiki. Gimana cara kita mencari masalahnya itu di mana? Ya kita tinggal telusuri aja jalur B+ itu yang mana, terus komponen yang terhubung dengan dia yang mana, kemudian apa saja komponen yang berhubungan dengan jalur B+ tadi yang mengakibatkan tegangan itu naik gitu loh. Jadi simpel sih sebetulnya, cuman ya kalau kita nggak mau belajar dan selalu berharap dengan 0 rupiah ya mumet gitu loh. Nah, kira-kira seperti itulah untuk mencari tahu kerusakan atau cara mengukur dan menentukan titik-titik ukur tegangan di mana yang harus kita ukur. Nah, lebih dan kurangnya kawan-kawan boleh ikuti bergabung di grup WhatsApp belajar servis elektronik yang ada di kolom komentar, dan kemudian buka komentarnya, klik linknya, atau bisa juga mengajukan pertanyaan secara langsung di kolom komentar ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua dimanapun berada, jangan bingung, jangan bimbang lagi. Kalau ada pertanyaan langsung ajukan saja, saya akan berusaha menjawab semampu saya, sebisa saya, dan sepanjang pengetahuan saya ya. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Sekali lagi mohon dukungannya, jangan lupa like, subscribe ya, dibagikan kepada kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu pekerjaan dalam melakukan servis perbaikan elektronik ya. Oke, cukup sekian dulu hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih telah menonton, terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan kawan-kawan sehat dan mudah rezeki dimanapun berada ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.